Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Trisnawati Riza Eryani, SOS MSI. Saya adalah dosen tetap program studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pengantar ilmu sosiologi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi semester 1 pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Mata kuliah pengantar ilmu sosiologi ini memiliki bobot 3 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar ilmu sosiologi ini pada hakikatnya berhubungan erat dengan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga mahasiswa dapat melihat keterkaitan antara teori dan realita masyarakat yang ada di sekitar. Pada mata kuliah ini akan membahas teori sosiologi, paradigma sosiologi, interaksi dan kelompok sosial, stratifikasi sosial, hingga perubahan sosial. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi administrasi publik yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu menyimpulkan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat. Untuk capaian pembelajaran atau CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep sosiologi yang terkait dalam masyarakat. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan konsep dasar sosiologi untuk menganalisa fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah pengantar ilmu sosiologi ini adalah bisa dari e-book, kemudian dari buku-buku yang berkaitan dengan konsep dasar sosiologi. Sistem pembelajaran yang pada mata kuliah pengantar ilmu sosiologi ini menggunakan sistem sinkronus dan asinkronus, di mana metode pembelajaran yang digunakan ini adalah metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa pada proses perkuliahan, yaitu dengan cara pembelajaran kolaboratif, di mana untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa, kemudian adanya tanya jawab, penugasan mandiri, dan diskusi kelompok. Pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu sosiologi ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan. Ada 7 pekan pertama, yaitu sebelum ujian semester atau UTS, lalu ada pekan UTS, kemudian 7 pekan sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan terakhir ada pekan UAS. Untuk bentuk perkuliahan secara sinkronus ini dilakukan dengan cara tatap muka seperti di ruang kelas maupun bisa menggunakan tools web conference yaitu dengan Zoom. Sedangkan untuk pelaksanaan perkuliahan asinkronus itu sendiri dilakukan melalui WhatsApp group, kemudian ada juga menggunakan platform Sevima UWGM yaitu digunakan sebagai penugasan mandiri ataupun kelompok. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu sosiologi ini sendiri adalah untuk partisipatifnya yaitu meliputi tanya jawab, kemudian ada presensi dan diskusi. Sedangkan secara kognitifnya itu sendiri meliputi penugasan, kuis, UTS, dan UAS.
Kemudian penilaian dalam mata kuliah pengantar ilmu sosiologi ini memiliki persentasenya masing-masing, yaitu untuk partisipasi, kehadiran, kuis, dan tugas ini memiliki bobot 30%. Kemudian untuk ujian tengah semester atau UTS ini bobot sebesar 30%. Dan terakhir untuk ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%, sehingga totalnya menjadi 100%. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, saya akan memberikan cuplikan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan secara sinkronus, tatap muka di dalam ruang kelas. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, sehat ya. Oke, ketemu lagi di materi hari ini pada mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Ya, ini adalah materi yang kelima. Sebelumnya kita ada materi interaksi sosial pada pertemuan keempat. Jadi nanti akan flashback ke belakang apa itu interaksi sosial. Baru nanti kita masuk ke kelompok sosial. Baik, sebelum masuk ke materi, silakan teman-teman berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kemudian setelah berdoa, kemudian lanjut ke silakan teman-teman absensi di Sevimanya masing-masing ya, Sevimanya Widyagama, masuk ke portalnya masing-masing. Silakan absensi dengan cara online ya, sembari loading ya, kita tunggu. Oke, sembari teman-teman juga absensi, ada yang masih absensi, ibu flashback ke belakang sebelum kita masuk ke materi kelompok sosial. Apa itu interaksi sosial? Ada yang masih ingat? Interaksi sosial itu adalah adanya hubungan antara dua orang atau lebih ya, yang di dalamnya ada tujuan yang ingin dicapai. Artinya ada komunikasi, ada kontak, ada pesan yang disampaikan, kemudian ada yang mengirim pesan, itu termasuk ke dalam interaksi. Apa syarat terbentuknya interaksi? Angkat tangan, jangan keroyokan. Saya Bu. Ya, silakan Jevon. Jawabannya itu Bu, kontak dan komunikasi Bu. Oke. Ya, jadi syarat terbentuknya interaksi sosial itu ada dua ya, kontak dan komunikasi. Jadi ketika ada kontak maka akan ada komunikasi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, apakah akan terjadi interaksi? Tidak ya. Kalau hanya misalkan cuma gitu aja, apakah itu termasuk kontak? Ya, walaupun tidak ada pembicaraan komunikasi, atau hanya gitu aja ya, misalkan disenggol dikit, itu terjadinya kontak secara fisik ya. Kalau komunikasi itu ada dua, komunikasi verbal dan non verbal ya. Jadi ada yang sifatnya langsung dan ada yang tidak langsung. Contohnya apa? Iya, ya bisa lewat handphone, WA dan segala macam, email, itu termasuk tidak langsung. Oke, jadi itu interaksi sosial ya, flashback ke belakang. Jadi kita masuk ke materi yang hari ini, materi 5 itu adalah kelompok sosial. Ada yang tahu kelompok sosial? Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu menggunakan referensi dari kelompok sosial ini ada dua buku. Yang pertama Surjono Sukanto, itu sosiologi suatu pengantar. Kemudian yang kedua ini Nanang Martono, kemudian sebagai sosiologi perubahan sosial, yang bisa kalian gunakan ya. Yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan di awal perkuliahan, itu referensi yang kita gunakan ya. Nah, ini adalah definisi kelompok sosial. Ada 3 para ahli yang Ibu ambil. Ini pertama dari Paul B. Horton. Dia mengatakan kelompok sosial itu adalah kumpulan manusia secara fisik. Ya, itu pendapatnya. Kemudian pendapat yang kedua menurut Robert K. Merton.
Dia mengatakan bahwa kelompok sosial ini adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi. Nah, tadi interaksi sudah kita bahas minggu kemarin ya. Kemudian kelompok juga ditandai dengan seringnya adanya interaksi, maka akan terbentuk kelompok sosial. Kemudian yang ketiga, dia berinteraksi, mendefinisikan dirinya dalam sebuah kelompok sosial. Kemudian adanya interaksi dengan orang lain, maka akan terbentuk kelompok sosial. Oke, kemudian yang ketiga, ini menurut Surjono Sukanto yang biasa kita gunakan bukunya, ini adalah kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, di mana setiap anggotanya itu saling berhubungan, kemudian saling mempengaruhi dan memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong. Jadi sebelum membentuk sebuah kelompok sosial, biasanya kan ada interaksi bersama, sering ketemu. Nah, itu biasanya kalian di kelas ini termasuk kelompok sosial atau bukan? Iya, kelompok sosial ya, karena sering ketemu, adanya kontak, adanya komunikasi, adanya interaksi, itu dinamakan kelompok sosial. Ini kelompok sosial yang mana? Termasuk yang besar atau kecil? Kecil ya. Kalau besar dia masyarakat. Nah, tapi kalau di kelas ini adalah kelompok kecil ya. Nih, ciri-ciri dari kelompok sosial itu ada 4. Yang pertama yang tadi adanya interaksi. Kemudian yang kedua ada norma ataupun aturan yang mengatur. Jadi di dalam kelompok sosial itu pasti ada aturan yang mengatur ya. Kita membentuk sebuah kelompok sosial ada aturan mainan. Kalian dalam kelas kelompok kecil itu ada aturan kan? Ada cuttingnya ya. Ada aturan mainnya. Nah, ini dalam kelompok sosial seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tujuan. Tujuan membentuk kelompok sosial itu apa? Ya, kalian termasuk dalam 1A, kelas 1A, misalkan gitu kan, itu kelompok kecil. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pelajaran, ya. Kemudian yang keempat itu ada strukturnya. Ya, tadi ada cuttingnya, ada bendaharanya kan, ada sekretarisnya. Nah, itu adalah struktur dalam sebuah kelompok sosial. Kemudian, nih fungsinya apa? Yang pertama sebagai sosialisasi. Dia akan membentuk kepribadian dan mengajarkan nilai. Ya, di dalam kelompok sosial itu pasti ada sosialisasi. Kemudian yang kedua kontrol sosial. Ya, untuk menjaga ketertiban. Ya, jangan sampai dalam sebuah kelompok kelas itu ada yang berkelahi lah, ada yang saling membuli dan sebagainya. Ya, itu perlu adanya kontrol sosial, adanya aturan main di dalam sebuah kelompok. Kemudian ada pembentukan identitas. Seseorang bergabung ke dalam sebuah kelompok sosial ingin mendapatkan identitasnya. Kemudian yang keempat ada mencapai tujuan. Ada tujuan yang ingin dicapai ketika tergabung ke dalam kelompok sosial. Di antara kalian ada yang tergabung dalam kelompok sosial apa? Hobi misalkan? Ya, ada yang hobi motor, balap motor misal. Atau misalkan ada yang hobi sepak bola. Nah, itu termasuk ke dalam sebuah kelompok sosial. Nih, ada syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama bahwa dia sadar bahwa dia adalah merupakan bagian dari kelompok sosial. Kemudian yang kedua adanya hubungan timbal balik. Artinya kita tidak hanya memberi, ya, ada feedbacknya. Ya, kita juga akan menerima masukan, ada menerima saran, kritikan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada faktor memiliki bersama. Iya, biasanya kalau kita tergabung dalam sebuah kelompok sosial pasti memiliki ikatan. Ada kebersamaan yang kita punya. Di kelas kalian satu kelas, belajar sama, nanti kerjakan tugas sama-sama, itu ada kebersamaan kalau sudah bergabung dalam sebuah kelompok. Kemudian ada struktur, kaidah dan pola perilaku. Kemudian yang keempat itu ada sistem dan prosesnya. Kemudian ini, nah, ada bagian-bagian dari kelompok sosial. Yang pertama kita bahas itu menurut Charles Horton Cooley. Ini dia menyebutkan pembagian kelompok sosial ini berdasarkan hubungan ataupun kekerabatan. Yang pertama, primary group. Apa itu primary group? Ada yang tahu? Primary group, dia adalah kelompok yang didasarkan pada hubungan pribadi. Biasanya sifatnya internal, kemudian lebih permanen, kedekatannya itu lebih intens. Nah, itu primary group. Ada yang tahu contoh primary group? Angkatan? Ya, Anggi. Baik, saya Bu, untuk primary group ini contohnya itu seperti keluarga. Oke, baik, terima kasih Anggi ya. Ya benar, jadi contoh dari primary group itu adalah keluarga karena dia memiliki ikatan darah, biasanya sering intens, sering ketemu ya.
kemudian memiliki hubungan yang erat, itu biasanya termasuk dalam contoh primary group. Kalau secondary group ini adalah kelompok yang hubungannya tidak langsung, artinya dia membentuk ataupun tergabung dalam kelompok itu berdasarkan tujuan tertentu. Ada yang bisa kasih contoh secondary group itu contohnya apa? Adi, silakan. Mungkin untuk contoh secondary group itu anggota profesi. Oke, ya benar ya. Jadi secondary group tadi contohnya anggota profesi. Artinya ini kan sifatnya banyak ya, anggotanya banyak, biasanya tidak saling kenal. Kemudian bisa juga memiliki jarak yang jauh. Ini tadi yang Adi bilang secondary group contohnya itu adalah anggota profesi. Ya benar. Jadi di dalam kelompok sosial yang ikatan profesi contohnya misalkan IDI tadi kan atau PGRI itu kan memiliki berbagai daerah ya anggotanya, jadi itu bisa termasuk ke dalam secondary group. Kemudian nih kelompok sosial berdasarkan atau menurut Ferdinand Tonis ini ada paguyuban dan patembayan. Paguyuban ini hampir sama dengan primary group, dia memiliki hubungan yang kekal, alami, berdasarkan ikatan batinia, ini biasanya seperti itu. Kemudian memiliki kesamaan ataupun kepentingan yang sama. Paguyuban ini, kelompok sosial paguyuban ini dibagi menjadi 3. Dia berdasarkan paguyuban karena ikatan darah atau Gemensa by blood. Artinya ada hubungan darah yang membentuk mereka menjadi sebuah kelompok sosial. Ya, misalkan keluarga tadi itu termasuk ke dalam ikatan darah. Kemudian paguyuban karena tempat. Nah, ini biasanya tempat tinggal biasanya. Di tempat-tempat tinggal kalian masing-masing, teman-teman masing-masing ini ada namanya kelompok sosial paguyuban berdasarkan tempat tinggal ya, karena lingkungan yang dekat, rumahnya yang dekat. Nah, ini masuk ke dalam paguyuban berdasarkan tempat tinggal. Kemudian yang ketiga, paguyuban karena jiwa dan pikiran. Nah, ini biasanya karena memiliki kesamaan, memiliki loyalitas yang tinggi. Nah, ini biasanya lebih ke bagaimana kita memiliki sebuah kelompok sosial itu dengan loyalitas yang tinggi. Contohnya apa? Paguyuban berdasarkan kesamaan pikiran, jiwa, serta ideologi yang sama. Saya itu contohnya itu seperti klub pecinta bola. Contohnya kami itu sebagai Borneo FC. Setiap ada pertandingan bola klub kami main itu kami sangat antusias untuk ikut dalam menyaksikan pertandingan tersebut. Oke, baik, terima kasih Husaini ya. Jadi contoh dari paguyuban karena pikiran ini biasanya loyalitas terhadap sebuah kelompok sosial tadi yang tadi temanmu bilang Borneo FC, ketika ada pertandingan karena kita suka, karena kita tergabung ke dalam supporternya. Ketika ada pertandingan Borneo main, kita nonton ya. Meskipun dengan ada kesenangan tersendiri kita mendukung klub yang kita tonton ya. Kemudian patembayan ini sifatnya jangka pendek ya. Kemudian ada strukturalnya, kemudian bersifat mekanis. Nah, ini biasanya tergabung ataupun kelompok sosial dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Oke. Teman-teman, jadi tadi sudah ada kelompok pembagian berdasarkan kekerabatan, hubungan ya. Kemudian ini adalah kelompok sosial yang tidak teratur, ada 3. Yang pertama ada kerumunan, kemudian yang kedua ada khalayak ramai, kemudian ketiga itu ada massa. Kerumunan ini biasanya berkumpulnya manusia di suatu tempat secara fisik dan kebetulan, artinya tidak sengaja. Kayak contohnya misalkan di pasar, nah itu adalah kerumunan. Yang nggak sengaja ketemu. Kemudian kalau khalayak ramai ini biasanya bisa dengan cara secara langsung atau bisa secara media. Artinya bisa ada kontak langsung atau juga melalui alat. Misalkan media tadi misalkan di media sosial bisa, itu termasuk ke dalam khalayak ramai. Kalau massa ini, nah ini kumpulan orang yang tidak kenal, anggotanya banyak, kemudian sifatnya heterogen, nah ini dan tidak individualis. Ya, itu adalah massa. Kemudian
Nah, dia yang terakhir adalah dinamika kelompok sosial. Artinya ada dinamika dalam sebuah kelompok sosial. Yang pertama adanya interaksi, kemudian nanti adanya konformitas, kemudian adanya peran, artinya ada di dalam sebuah kelompok sosial itu ada harapan dari ketika kita bergabung dalam sebuah kelompok sosial, kemudian adanya status, kita akan memiliki kedudukan dalam sebuah kelompok sosial, artinya ada status apa yang kita dapat, kemudian bisa juga kita dalam sebuah kelompok sosial itu belajar sebuah kepemimpinan. Ya, entah nanti kakak ataupun teman-teman ini menjadi ketua dalam sebuah kelompok sosial, bisa. Ya, kemudian nah di dalam sebuah kelompok sosial pasti tidak jauh ataupun akan ada yang namanya konflik, pasti itu akan terjadi. Nah, sekian mungkin itu materi dari saya, kelompok sosial. Ada yang bisa simpulkan materi kita dari awal sampai akhir? Saya Ibu, adapun kesimpulan yang saya dapati, yang pertama, kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang memiliki hubungan atau keterikatan yang mana untuk mencapai sebuah tujuan dalam kepentingan bersama. Adapun syarat untuk terbentuknya kelompok sosial, yang pertama adanya hubungan timbal balik, kemudian adanya rasa memiliki atau kebersamaan, serta adanya struktur dalam kelompok sosial tersebut. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman semuanya. Jadi kesimpulan dari kelompok sosial itu adalah kelompok sosial itu adalah kumpulan orang yang memiliki hubungan ataupun interaksi ataupun kekerabatan yang memiliki untuk mencapai tujuan. Ya, tadi sudah disebutkan temanmu, syarat terbentuknya kelompok sosial itu adalah yang pertama memiliki hubungan timbal balik, kemudian memiliki rasa kebersamaan, kemudian ada struktur di dalam sebuah kelompok sosial. Nah, dalam kelompok sosial juga ada yang namanya kelompok in group dan out group, ada patembayan dan paguyuban. Tadi kan ada primary group dan secondary group, yaitu adalah bagian-bagian dari kelompok sosial. Oke, teman-teman, sekian tadi mata kuliah kita. Jadi untuk pertemuan minggu depan ada tugas untuk kalian. Jadi tugasnya itu 1 minggu. Silahkan nanti bisa dicek di Sevimanya masing-masing, di portalnya masing-masing, karena tugas sudah Ibu upload di sana. Nanti dikumpulkan, kalian upload juga di Sevima. Ya, materi hari ini juga sudah ada di Sevima. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali.